Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Ramsan dari kelas A Indralaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dosen pengampu Pak Alip Dian Pratama SHMH. Di sini saya ditugaskan untuk mereview film yang berjudul Gi. Film ini terinspirasi atau film dokumentasi dari tokoh utama dalam film Gi yang menceritakan kehidupannya pada masa di era Soekarno atau masa era transformasi dari masa Orde Lama ke masa Orde Baru. Diceritakan pada tahun 1950-an sampai 1960-an. Indonesia pada saat itu mengalami atau terjebak perang dingin. Apakah Indonesia akan tetap dikuasai atau dipengaruhi oleh Soekarno yang dalam hal ini menjabat sebagai presiden seumur hidup yang pro akan komunis? Itulah pertanyaan-pertanyaan di masyarakat pada saat itu. Seluruh masyarakat serta fraksi-fraksi masyarakat dan juga mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia turut andil terjun ke dunia permainan politik dan menimbulkan pertanyaan, dan mereka kemudian ikut andil dalam menentukan masa depan bangsa ini. Film ini menceritakan seorang anak yang bernama Suhogi. Suhogi ini ialah pemuda Indonesia yang terlahir pada tahun 1942 dan keturunan Cina. Suhogi sendari kecil menyadari bahwa adanya tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para politik, para tokoh-tokoh politik maupun pemerintah. Suhogi ini diceritakan adalah anak yang sangat berani dan suka memprotes jika adanya kesalahan dalam pembelajaran. Dan Suhogi ini ialah anak yang cerdas dan suka sekali menulis maupun membaca buku-buku maupun koran. Pada film ini diceritakan bagaimana bangsa Indonesia pada saat itu, masa di mana pemerintahan yang amat bobrok dan pemerintah hanya mementingkan diri mereka sendiri saja. Menurut Suhogi, sejarah adalah sebuah penindasan ataupun pemerasan, pengkhianatan hidup. Itu pun adalah penderitaan bagi anak-anak muda. Manusia tidak dapat terlepas dari semua itu. Diceritakan pula bagaimana liciknya pemerintahan masa itu. Soekarno mengemukakan bahwa Indonesia menggunakan demokrasi terpemimpin. Namun beliau sendiri dan pemerintah melakukan penyelewengan terhadap demokrasi itu sendiri. Contohnya ialah Presiden Soekarno menetapkan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Bukankah itu salah satu bentuk penyelewengan? Bagi Gi, demokrasi terpemimpin ialah topeng untuk penindas. Pada awalnya, Gi sama sekali tidak tertarik dengan dunia politik. Namun, setelah ia masuk ke dalam perguruan tinggi dan menjadi mahasiswa di sana, ia sendiri kecil telah mengamati apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, apa saja yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar ia, membaca koran maupun mendengar radio. Jadi ia tahu apa saja yang terjadi di masyarakat pada saat itu. Makin dibiarkan, makin bobrok, makin hancur negeri ini. Mau tak mau, ia pun harus terjun ke dunia politik. Tentu saja, banyak sekali pendukung pada saat itu yang mendukung Suhogi untuk terjun ke dunia politik. Salah satunya ialah temannya atau sahabatnya, yaitu Herman Lantang. Keinginan Suhogi pada saat itu ialah jatuhnya Presiden Soekarno atau menggulingkan Presiden Soekarno. Dan Suhogi menginginkan Indonesia atau bangsa ini mengalami perubahan yang baik untuk bangsa ini. Gi sering sekali menulis artikel untuk di koran-koran, dan itulah
upaya-upaya kecil yang dilakukan oleh GI untuk menyadarkan masyarakat pada saat itu. Pada tanggal 1 Oktober 1965, tersebar berita bahwa Ahmad Yamin telah diculik. Ternyata dalangnya adalah tidak lain dan tidak bukan, yaitu tindakan pengkhianatan yang dilakukan oleh Komando Gerakan 30 SPKI atau yang biasa kita kenal dengan istilah G30 SPKI. Pada saat itu muncullah dua kelompok yang berbeda. Kelompok pertama ialah kelompok anti komunis dan kelompok kedua adalah kelompok yang terpengaruh atau pro dengan komunis. Tentu saja dalam hal ini Presiden Soekarno pro terhadap Partai Komunis. Soekarno pada saat itu ingin menjatuhkan kelompok anti komunis dan ia membuat politik pada saat itu mengalami kenaikan harga. Tentu saja sasarannya ialah rakyat agar rakyat panik dan tidak memikirkan dengan penumpasan PKI. Karena inilah mahasiswa-mahasiswa dari seluruh Indonesia dan termasuk juga GI melakukan aksi demonstrasi yang dilakukan pada Januari 1965 dengan membawa 3 tuntutan, salah satunya bubarkan PKI. Namun pada Februari 1965, Soekarno berpidato, namun isinya sangat-sangat mengecewakan karena PKI pun belum dibubarkan pada saat itu. Dan tindakan Soekarno inilah yang membuat mahasiswa sekalian geram akan tindakannya. Dan kemudian mahasiswa-mahasiswa sekalian melakukan aksi lagi, aksi demonstrasi untuk melengsarkan Presiden Soekarno. Akhirnya Presiden Soekarno pun lengser dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh Presiden Soeharto. Pada masa Soeharto, Soeharto melakukan pembantaian besar-besaran terhadap PKI. Tidak pandang bulu, laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, remaja, semuanya ditangkap dan disiksa dan dikurung dalam suatu tempat. Dan pada akhirnya mereka akan dibunuh besar-besaran di pantai Bali. Salah satu dari korban-korban PKI ialah sahabat kecilnya Gi, yaitu Hanaka. Hanaka ini tidak tahu sama sekali dengan PKI, namun ia termasuk ke dalam golongan tersebut karena bekas-bekas dari PKI masih ada di rumahnya. Itulah yang membuat ia tertangkap oleh militer-militer Soeharto pada saat itu. Setelah mengetahui temannya dibunuh, Gi pun membuat artikel mengenai pembunuhan besar-besaran tersebut. Karena itulah, Gi diasingkan dan dijauhi oleh teman-temannya. Bahkan, Gi pun mendapatkan teror yang berisi Cina dan PKI pantas mati. Inilah yang membuat Gi merasa terpuruk dan ia memilih pergi ke Gunung Semeru bersama temannya yaitu Herman Lantang untuk menenangkan pikirannya. Namun siapa sangka akhir dari film ini ialah Suhogi pulang ke Tuhan di dalam pangkuan sahabatnya yaitu Herman dan meninggalkan surat untuk seseorang yang dicintainya yaitu Ira. Ini saja yang dapat sampaikan. Kesimpulan dari cerita ini ialah kita dapat mempelajari apa saja yang terjadi pada saat itu, pada era-era masa Orde Baru dan Orde Lama. Tentu film ini mengajarkan kita untuk tidak terpengaruh dari partai-partai komunis. Baiklah, terima kasih yang telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.